Nah, teman-teman, ini sedang terjadi. Ketika Anda berpikir siaran ulang politik tidak bisa lebih intens, pemerintahan Trump secara resmi memulai kembali salah satu kebijakan kontroversialnya. Mulai hari ini, 9 Juni 2025, larangan perjalanan baru yang diperluas telah menutup pintu bagi warga negara dari berbagai negara di seluruh dunia. Proklamasi eksekutif yang ditandatangani dengan megah pada 4 Juni menyebut keamanan nasional sebagai motivasi utamanya. Pernyataan resmi dari Gedung Putih menunjukkan daftar panjang kekhawatiran, termasuk White House Press Briefing, Official Press Release Document, White House Exterior with Reporters, Doc Equally. Apa yang mereka sebut sistem verifikasi identitas yang tidak memadai, berbagi informasi yang buruk tentang catatan kriminal, dan tingkat visa yang melebihi batas waktu dari negara-negara yang ditargetkan. Ini adalah kebijakan yang mereka klaim dirancang untuk melindungi warga Amerika dari ancaman yang tidak terlihat. Waktunya, tentu saja, tidaklah halus. Kebijakan luas ini diumumkan hanya beberapa hari setelah insiden keamanan kecil di Boulder, Colorado, yang melibatkan bom Molotov dan seorang individu dari Mesir. Menariknya, Mesir sendiri bahkan tidak masuk dalam daftar akhir negara-negara yang dilarang. Yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah insiden itu hanya alasan yang nyaman yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah? Presiden Trump, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pencitraan, telah membingkai ini sebagai bagian inti dari agenda America First, Border First miliknya. Dia bersikeras ini bukan tentang menargetkan satu kelompok, tetapi tentang pendekatan akal sehat terhadap keamanan nasional, memastikan bahwa hanya mereka yang dapat diperiksa secara menyeluruh yang diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Arahan baru ini pada dasarnya adalah larangan perjalanan versi 2.0, sebuah sequel dari versi 2017 yang memicu pertempuran hukum dan kekacauan di bandara. Pemerintah berpendapat bahwa iterasi ini lebih disempurnakan, lebih terarah, dan lebih kuat secara hukum daripada pendahulunya. Para pejabat mengklaim ini adalah hasil tinjauan komprehensif oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang menilai protokol keamanan setiap negara di dunia. Menurut mereka, negara-negara dalam daftar ini hanyalah negara-negara yang gagal dalam ujian. Mereka telah diberi peringatan, kata kami, dan larangan ini adalah tindakan yang diperlukan sampai mereka membereskan rumah mereka dan memenuhi standar keamanan ketat Amerika. Namun bagi jutaan orang di seluruh dunia, ini bukan tentang standar atau tinjauan keamanan. Ini tentang pintu yang dibanting di depan wajah mereka. Kebijakan ini mewakili pemenuhan janji kampanye penting dari pemilihan 2024, di mana Trump bersumpah untuk mengembalikan dan memperketat pembatasan perjalanan aslinya. Bagi para pendukungnya, ini adalah pemimpin yang tegas yang menepati janjinya untuk melindungi perbatasan negara. Namun bagi para kritikus, ini adalah kembalinya kebijakan diskriminatif yang terselubung tipis yang menilai orang bukan dari karakter mereka, tetapi dari negara asal mereka. Kontroversi global tidak hanya dimulai, itu meledak. Jadi, siapa sebenarnya yang ada di daftar baru ini? Ini sedikit campur aduk, yang diklaim pemerintah sebagai bukti bahwa ini bukan larangan Muslim. Pembatasan paling ketat, larangan hampir total terhadap visa imigran dan non-imigran, berlaku untuk sekelompok negara mayoritas Muslim. Media, group empty airport counters with international destinations on display, travelers from Middle Eastern or African descent waiting at airport, passports from Afghanistan, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen, Afghanistan, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman. Kelompok inti ini bergabung dengan beberapa negara lain, termasuk International Arrivals Board listing flights from Myanmar, Congo, Equatorial Guinea, Haiti, travelers holding passports from these countries at airport, Myanmar, Republik Kongo, Guinea Katulistiwa, dan Haiti. Bagi warga negara-negara ini, pesannya jelas, Amerika Serikat secara efektif tidak dapat diakses untuk masa mendatang, terlepas dari alasan mereka ingin datang. Lalu ada tingkat pembatasan kedua, yang lebih merupakan tindakan keras selektif. Kelompok ini mencakup negara-negara seperti Nigerian, Chadian, Eritrean, Kyrgyz, passports on table, diverse group at airport counter being questioned, close-up of suspended visa notification, district, Nigeria, Chad, Eritrea, dan Kyrgyzstan, di mana jenis visa non-imigran tertentu ditangguhkan.
Larangan ini juga menargetkan individu tertentu, seperti pejabat pemerintah dan keluarga mereka dari Venezuelan or Cuban government officials stopped at airport, family with luggage turned away at immigration. Visa application forms from Laos, Burundi, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Akmenistan, Venezuela, dan Cuba, bersama dengan pembatasan visa yang lebih luas untuk warga negara Laos, Burundi, Sierra Leone, Togo, dan Turkmenistan. Pemerintah mengatakan langkah-langkah ini disesuaikan dengan kekurangan spesifik setiap negara. Apakah itu kurangnya kerjasama dalam kontraterorisme atau kegagalan untuk menerima kembali warga negara mereka sendiri ketika mereka dideportasi dari AS? Ini adalah jaringan aturan yang kompleks yang membuat banyak orang bingung. Tentu saja, pemerintah telah menetapkan beberapa pengecualian terhadap aturan tersebut. Jika Anda adalah penduduk tetap yang sah, pemegang kartu hijau, Anda seharusnya aman. Larangan ini juga tidak berlaku bagi mereka yang sudah memiliki visa AS yang sah, yang dikeluarkan sebelum tanggal efektif hari ini. Pengecualian khusus ada untuk Olympic athletes with sports bags at airport, medical evacuation team with patient at airport, Department of Homeland Security building exterior distribute equally. Atlet yang akan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Dan untuk individu dengan kebutuhan medis atau kemanusiaan yang mendesak, meskipun ini memerlukan persetujuan khusus dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Secara teori, pengecualian ini dimaksudkan untuk memberikan katup pengaman, memastikan kebijakan tersebut tidak menjadi hukuman menyeluruh bagi semua orang. Namun, kenyataan di lapangan sudah terbukti jauh lebih rumit. Laporan-laporan berdatangan dari bandara tentang siswa dan pekerja terampil dari negara-negara seperti international students with backpacks detained at airport, skilled workers from Nigeria and Iran waiting with documents, news footage of travelers being denied entry. Nigeria dan Iran yang ditolak, bahkan dengan visa yang sah. Alasan resmi yang diberikan adalah kebutuhan untuk pemeriksaan tambahan. Istilah samar yang tidak banyak memberikan kenyamanan bagi mereka, yang rencana perjalanan, karier dan hidupnya telah kacau balau. Tampaknya bahkan jika Anda memiliki pengecualian di atas kertas, melewati perbatasan tidak ada jaminan. Garis antara masuk dan keluar ditarik bukan oleh hukum, tetapi oleh kebijaksanaan petugas yang Anda temui di gerbang. Reaksi di dalam Amerika Serikat sama cepatnya dengan yang bisa diprediksi. Dalam beberapa jam setelah larangan berlaku, para pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago. Bandara sekali lagi menjadi garis depan debat nasional tentang imigrasi dan identitas. Demonstrasi ini, yang dipimpin oleh koalisi organisasi hak-hak imigran, kelompok hak asasi manusia, dan mahasiswa, menggemakan perlawanan sengit yang terlihat pada 2017. Teriakan, biarkan mereka masuk, dan spanduk yang menyatakan, tidak ada manusia yang ilegal memenuhi udara, menandakan bahwa perjuangan melawan kebijakan ini akan keras, publik, dan gigih. Pertempuran juga telah berpindah dari jalanan ke pengadilan. American Civil Liberties Union dan National Immigration Law Center tidak membuang waktu, mengajukan gugatan bersama terhadap pemerintah. Tantangan hukum mereka berpendapat bahwa larangan tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang mencolok dan pelanggaran konstitusi, secara khusus menargetkan individu berdasarkan asal negara dan agama mereka. Mereka berpendapat bahwa pembenaran keamanan nasional adalah dalih untuk diskriminasi, menambah tekanan hukum. Gubernur dari negara bagian biru seperti California dan New York secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalokasikan sumber daya negara untuk membantu menegakkan apa yang mereka anggap sebagai kebijakan yang tidak adil dan tidak Amerika. Tanggapan internasional juga sama sengitnya. Iran, target lama dari kebijakan ini, memanggil duta besar AS untuk menyampaikan protes resmi. Nigeria, mitra penting Amerika di Afrika, menyatakan kekecewaan mendalamnya dan mengisyaratkan mungkin akan menangguhkan kerjasama militer dalam perang melawan ekstremisme di wilayah Sahel. Sebagai tindakan balasan langsung, Chad mengumumkan akan menangguhkan penerbitan semua visa bagi warga negara Amerika. Pesan dari komunitas global adalah kemarahan, dengan banyak negara memandang larangan tersebut sebagai penghinaan dan pengkhianatan kepercayaan diplomatik, semakin mengisolasi Amerika Serikat di panggung dunia.
Organisasi hak asasi manusia telah menambahkan suara kuat mereka ke dalam paduan suara kecaman. Amnesty International dan Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam larangan tersebut sebagai kebijakan yang berakar pada kefanatikan dan xenofobia. Mereka berpendapat bahwa itu secara kejam menghukum orang-orang yang tidak bersalah, memisahkan keluarga, dan merusak konsep perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka. Sementara itu, pemerintah tetap teguh. Menteri Keamanan Dalam Negeri membela kebijakan tersebut, menyatakan, ini bukan tentang agama. Ini adalah tindakan pencegahan berdasarkan intelijen. Sementara Presiden Trump menggunakan Truth Social untuk memposting, saya tidak akan meminta maaf karena melindungi rakyat kami. Konsekuensi dari larangan perjalanan ini melampaui terminal bandara dan perselisihan diplomatik. Mereka sudah mulai menyebar ke seluruh ekonomi dan masyarakat Amerika. Universitas-universitas di seluruh negeri bersiap untuk penurunan signifikan dalam pendaftaran mahasiswa internasional, terutama dari Timur Tengah dan Afrika. Mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya membawa perspektif yang beragam ke kampus, tetapi juga menyumbangkan miliaran dolar dalam bentuk biaya kuliah. Demikian pula, sektor teknologi dan perawatan kesehatan, yang sangat bergantung pada imigran terampil untuk mengisi pekerjaan penting, kini menghadapi krisis talenta. Perusahaan rintisan di Silicon Valley dan rumah sakit di daerah pedesaan sama-sama memperingatkan kerusakan jangka panjang yang akan disebabkan oleh brain drain ini. Implikasi hukum dan moral juga sama mendalamnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa larangan ini menguji batas-batas otoritas presiden dan menantang nilai-nilai dasar Amerika yang tercantum dalam konstitusi, seperti kebebasan beragama dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Pertempuran Mahkamah Agung yang akan datang atas kebijakan ini akan menjadi momen penting, mendefinisikan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan yudikatif selama beberapa dekade mendatang. Kebijakan ini memaksa percakapan sulit tentang negara seperti apa yang ingin menjadi Amerika, mercusuar harapan dan peluang yang ramah, atau pulau yang diperkuat yang waspada terhadap dunia luar. Larangan perjalanan ini lebih dari sekadar tindakan keamanan. Ini adalah sebuah pernyataan. Bagi seluruh dunia, ini menandakan kemunduran dari kepemimpinan global dan beralih ke isolasionisme. Ini merusak hubungan dengan sekutu, menyediakan materi propaganda bagi musuh, dan merusak kredibilitas Amerika sebagai juara hak asasi manusia dan hukum internasional. Dengan secara sepihak melarang warga negara dari seluruh negara, IS memproyeksikan citra ketakutan daripada kekuatan, mengasingkan mitra potensial, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih terfragmentasi dan berbahaya. Kebijakan ini tidak hanya membangun tembok, ia membakar jembatan yang telah dibangun selama beberapa dekade. Sebagai kesimpulan, larangan perjalanan 2025 telah menyulut kembali perdebatan global yang sengit, karena menyentuh saraf-saraf mentah identitas, keamanan, dan keadilan. Bagi Amerika Serikat, ini merupakan persimpangan jalan, momen yang akan mendefinisikan karakternya dan perannya di abad ke-21. Bagi dunia yang lebih luas, ini adalah pengingat yang jelas bahwa prinsip-prinsip keterbukaan dan kerjasama internasional rapuh dan dapat tersapu oleh goresan pena. Protes dan tantangan hukum tidak hanya tentang membalikkan satu kebijakan. Mereka tentang membela visi dunia di mana orang dinilai berdasarkan siapa mereka, bukan dari mana mereka berasal.